Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat belajar dan adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak Dian di ruang guru berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan part 1. Oke adik-adik, kita mulai materi kita bab 1 pecahan. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut tidak sama. Oke, kita lanjut. Yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Tapi sebelum masuk ke penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, kita ingatkan dulu pecahan biasa itu apa ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Biasanya dilambangkan dengan A per B. A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Oke, kita lanjut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, caranya sangat mudah sekali. Tinggal dilihat pembilangnya saja, dijumlahkan, sedangkan penyebutnya itu tetap. Oke, kita lanjut contoh ya. Yang pertama, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan, ya tinggal ditambahkan saja karena penyebutnya sudah sama. Tulis, nah, pembilangnya tinggal 2 tambah 4 adalah 6. Jadi 2/7 tambah 4/7 sama dengan 6/7. Lanjut soal yang kedua. 2/5 ditambah 1/5 sama, penyebutnya tetap karena sudah sama 5. Kemudian pembilangnya tinggal tambah, 2 tambah 1 adalah 3. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Penyebutnya masih sama. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal ditulis saja. Yang atas tinggal ditambahkan, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3/15. Mudah sekali kan adik-adik? Oke, kita lanjut. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Oke. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama, caranya adalah dengan mencari KPK-nya. Jadi penyebutnya itu nanti diubah mencari KPK-nya, kemudian nanti disesuaikan pembilangnya. Oke, kita lanjut contohnya. Ini 1/3 ditambah 1/2, berarti 3 dengan 2 penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Mencari KPK-nya. Ingat pelajaran kelas 4 sudah mencari KPK banyak caranya. Oke, kita coba ingat lagi. 3. Oke. 3 itu kelipatannya adalah 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, dan seterusnya. Sekarang kalau kelipatan 2, berarti
2, selisihnya 22 berarti 4, 6. Oh, sudah ada yang sama. Ini berarti 6 ini adalah KPK-nya itu adalah 6. Nah, berarti nanti penyebutnya dijadikan 6. Sekarang kita lihat yang 1/3 ini. 1/3 ini nanti dijadikan penyebutnya 6. 3 ke 6 maka harus dikalikan berapa? Oke, pinter, dikalikan 2. Jadi yang atas jika dikalikan 2, 1 kali 2 sama dengan 2/6. Jadi nanti 1/3-nya menjadi 2/6. Sekarang yang 1/2. 1/2 ini dijadikan sama, penyebutnya juga 6. 2 untuk ke 6 itu dikalikan 3. Kalau yang bawah dikalikan 3, yang atas dikalikan 3 juga. Sehingga 1 kali 3 adalah 3/6. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut sekarang. Berarti 1/3 itu diganti 2/6. Sedangkan 1/2 adalah diganti dengan 3/6. Sehingga jawabannya adalah 5/6. Gampang kan adik-adik? Oke, gampang sekali. Kita lanjut contoh yang kedua. 1/3 dan ditambah 1/4. Sama caranya ini mencari KPK-nya. Ini cara yang pertama ya, kita cari KPK-nya. Atau nanti bisa pakai cara yang kedua. Oke, sekarang kita masih pakai KPK dulu, kita cari dulu. Sekarang 3 sama, berarti kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita cari 4. 4 adalah 4, berarti kalau kelipatan 4 selisihnya 4. Kalau kelipatan 3 selisihnya 3. 4, 8, 12. Oh, sudah ada yang sama ini. Oke, kita lanjut. 1/3. 1/3 ini kita rubah ke 12-nya ini ya penyebutnya, sehingga 3 itu akan dirubah ke 12, maka caranya 3 dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4, sehingga 1 kali 4 sama dengan 4/12. Kita lanjut yang 1/4 ini. 1/4 berarti ini juga karena tadi KPK-nya 12, maka yang bawah harus dirubah menjadi 12. 4 dikali berapa yang 12? 4 dikali 3. 4 dikali 3. Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3, sehingga menjadi 3/12. 1/3 diganti dengan 4/12. Oke, kita lanjut. 4/12. Kemudian ikut ditambah 1/4 diganti 3/12. Sehingga 4 tambah 3 ya sudah 7/12. 7/12. Oke, gampang adik-adik? Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. 2/3 dikali 1/12. Sama. 2/3 juga dicari KPK-nya. 3 dan 12. KPK-nya berapa? Oke, kita coba sekarang. Kalau tadi pakai kelipatan, kita pakai pohon faktor dulu sambil mengingat KPK-nya.
3 itu adalah 1 dikali 3. Sedangkan 12 kita cari faktor 5 dulu ya. Boleh bagi 2, boleh. Apakah dibagi 2? Enggak, boleh bagi yang lain. Pokoknya dicoba dibagi bilangan prima dulu. 12 dibagi 2 berarti adalah 6. Ini dibagi lagi, bagi 2 adalah 3, sehingga 3 itu ya 1 kali 3, bilangan faktor primanya 3. Kalau 12 berarti 2 kali 2 kali 3, sehingga masih diingat untuk mencari KPK-nya itu dikalikan semua. Kalau ada yang sama diambil pangkat yang paling besar. Ini 2 kali 2, ini 3, ini 3 diambil salah satu, sehingga KPK-nya 2 kali 2 4 dikalikan 3 sehingga sama dengan 12. Oke, sudah ketemu KPK-nya 12. Sekarang kita coba di sini ya. 2 per 3-nya kita rubah. Nah, 2 per 3 ini menyebutnya dirubah menjadi 12. Berarti 3 kali berapa? Yang hasilnya 12. Oke, 3 dikali 4 sehingga sama dengan 12. Kalau yang bawah dikalikan 4, maka yang atas juga dikalikan 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Sekarang yang 1 per 12. 1 per 12. Ini sama. Juga dirubah menjadi 12. 12 kali berapa? Oh, sudah 12 kali 12. Tinggal dikalikan 1. Berarti ini tetap 1 per 12. Sehingga 2 per 3 ya sama dengan ini. Sudah kita cek tadi. 8 per 12 ditambah 1 per 12 akan tetap 1 per 12, sehingga 8 tambah 1 adalah 9 per 12. Mudah kan adik-adik? Iya, sangat mudah sekali. Kita lanjut. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau pakai cara yang kedua ya, tadi pakai cara yang KPK, sekarang pakai cara yang kedua. Bagaimana? 2 per 6 ditambah 1 per 8. Sebenarnya kalau kita tidak mau cari KPK-nya, boleh cara paling gampangnya ini dikalikan, yang menyebutnya 6 kali 8. Oke, 6 kali 8 adalah 48. Berarti kalau 6 untuk menjadi 48, maka dikalikan berapa? Ini tadi dikalikan 8, kemudian dikalikan 2. Oke, kita pelan-pelan saja dulu. Sama dengan ini berarti kan 2 kali 6, 2 per 6. Nah, 2 per 6 ini penyebutnya jadikan 48. Nah, 6 kali berapa ya hasilnya 48? Karena ini tadi dikali, maka otomatis ini masuk ke sini. Iya. Yang bawah dikalikan 8, otomatis yang atas ini kan juga dikalikan 8, sehingga 2 kali 8 sama dengan 16. Oke, sekarang yang 1 per 8. Oke, 1 per 8. Untuk menjadi 48 sama tadi. Karena ini dikalikan, maka hasilnya ini harus dikalikan dengan ini. Maka ini dikali 6. Kalau yang bawah dikalikan 6, maka yang atas ini, yang ini juga harus dikalikan 6. Sehingga 1 kali 6 adalah 6 per 48. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut. 2 per 6 ini tadi sama dengan berapa? 16 per 48. Yang 1 per 8 adalah ini ditambah
6. Sehingga 16 tambah 6 adalah 22 per 48. Nah, ini kalau ada perintahnya disederhanakan, bisa kan disederhanakan? Nah, kalau menyederhanakannya dulu dibagi dengan angka yang sama atau dibagi dengan FPB-nya. Berarti ini sama-sama dibagi 2, yang atas, yang bawah juga dibagi 2. Ini yang atas juga dibagi 2, ya kan? Maka yang bawah ini juga dibagi 2. Maka 22 bagi 2 adalah 11. 48 bagi 2 adalah 24. Oke, adik-adik, gampang bukan? Oke, gampang sekali. Sekarang penjumlahan sudah. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Nah, pengurangan ini sama, identik dengan yang penjumlahan tadi. Oke, kita mulai yang dengan penyebut yang sama. Sama caranya ya. Kalau penyebut yang sama, berarti tinggal dilihat atasnya saja. Caranya sama, atasnya tinggal dikurangkan saja. Yang pembilangnya, penyebutnya tetap. Oke, kita lanjut ke contohnya. Yang pertama, 5/7 dikurangi 4/7. Oh, sudah jelas, tinggal yang atas dikurangi kan, karena penyebutnya sudah sama. 5 kurang 4, 1. Penyebutnya tetap. Gampang kan adik-adik? Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang, karena pengurangan. Ini sama. Ya, 2 kurangi 1, 1. Penyebutnya tetap di 5. Oke, kita lanjut nomor yang selanjutnya, nomor 3, contoh yang ketiga. 7/15 dikurangi 3/15, penyebutnya sudah sama. Tinggal ditulis, 7 kurangi 3 adalah 4/15. Oke, gampang kan adik-adik? Karena sama caranya dengan yang penjumlahan. Sekarang pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Ini sama caranya dengan yang penjumlahan tadi ya. Caranya tinggal diubah menjadi KPK-nya. Oke, kita lanjut contohnya. 2/3 dikurangi 1/4, dicari KPK-nya. Cara yang pertama tadi dicari KPK-nya boleh. Cara yang kedua ini dikalikan. Boleh. Kita coba pakai yang cara kedua ya, dikalikan. Kalau KPK kan sudah tadi caranya yang pertama, dicari kelipatan. Bagaimana kalau dikalikan? 3 kali 4, berarti ini adalah 12. Oke, sekarang 12, kemudian ini kan, dengan ini kan dibagi. Nah, maka hasilnya 12 bagi 3 adalah pasti ini. Nah, kemudian dikalikan dengan yang ini yang atas. 4 kali 2 adalah 8. Oke, ini kita kurangi. Sekarang ganti yang belakang. 12 ini juga ini dibagi. 12 bagi 4 karena ada 3 kali, maka hasilnya yang ini. Kemudian ini dikalikan dengan yang atas. 3 kali 1 adalah 3, sehingga 8 dikurangi 3 adalah 5/12. Gampang adik-adik? Kalau dikalikan maka berlaku kali silang, ya kan? Ini tadi 3 kali 4, kalau jadikan 12 ini dibagi 3 pasti hasilnya yang ini kan. Nah, ini kemudian dikalikan dengan yang 2. Karena kalau ini 12 bagi 4 mesti hasilnya ini, kemudian dikalikan dengan yang 1. Gampang adik-adik? Nah, sama caranya yang kedua dengan yang tadi cari KPK. Oke lah, pakai yang kelipatan ya. Kita cek dulu. Sekarang pakai yang kelipatan. 3, berarti 3, karena kelipatan 3 maka selisihnya 3. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Sekarang kita cari 4.
lipatan 4, 4, 8, 12. Oh, sudah ada yang sama kan? Sama 12. Kita lihat, berarti kita masukkan ya tadi ya. Oke, cara yang kedua ini 2/3. Berarti ini harus dirubah penyebutnya menjadi 12. 3 kali berapa yang menghasilkan 12? 3 kali 4. Kalau yang bawah kali 4, yang atas juga dikali 4. 2 kali 4 adalah 8 loh, sama kan? 8/12. Sekarang 1/4-nya dulu. Oke lah, kita lanjut. 1/4 kita ke 12. Maka 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Jelas 4 kali 3. Kalau yang bawah kali 3, maka yang atas juga dikali 3. 1 kali 3 adalah 3/12. Sangat gampang sekali kan adik? Nah, sehingga 2/3, nah ini kan bisa dikerjakan 2/3, 8/12 dikurangi 1/4 adalah 3/12, sehingga hasilnya adalah 5/12. Sama kan? Oh, sama. Itu jadi gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah, 2/4 dikurangi 1/12. Boleh pakai cara yang kedua, boleh pakai cara KPK yang faktor prima, boleh pakai kelipatan, boleh pakai tabel juga boleh. Nah, tadi KPK pakai kelipatan sudah, pakai pohon faktor sudah. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau pakai tabel. Oke, kita coba pakai tabel. 4 ini 12. Ya, dibagi berapa? Terserah. Mau pakai bagi 2 boleh, mau bagi 4 juga boleh. Coba kalau bagi 4. Ya, 4 bagi 2, 4 bagi 4, 4 bagi 2. 4 bagi 4 adalah 1, 12 bagi 4 adalah 3. Loh, ini sudah habis, sudah. Ini sudah 1, ini sudah bilangan prima, sehingga KPK-nya adalah 4 kali 1 dikali 3, sehingga ketemu 12. Oke adik-adik, sekarang kita coba kerjakan 2/4. Sama caranya, 2/4 itu KPK-nya kan 12, berarti 4 dikali 3, hasilnya 12. Karena yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Oke ya, kita lanjut. Sekarang yang 1/12. Nah, sama, sudah 1/12, mau jadikan berapa ya? Tetap 1/12. Oke, itu kita kerjakan. 2/4 ini jadi 6/12. 1/12 nya tetap 1/12, sehingga 5/12. Nah, gampang kan adik-adik? Iya, gampang sekali. Kita lanjut contoh yang ketiga. 3/7 dikurangi 2/14. Oke, kita pakai apa? Lipatan apa pakai tabel? Oke, pakai tabel aja dulu ya. Berarti ini ya, ini bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 adalah 2. Oh, ini sudah 1, berarti ini sudah 2 bagi 5, maka KPK-nya 7 kali 1 kali 2 sama dengan 14. Jadi KPK-nya sudah ketemu 14. Oke, sekarang kita lanjut. 3/7 ini dirubah 14. 7 dikali berapa?
yang hasilnya 14 dikali 2, ini dikali 2, sehingga 3 kali 2 adalah 6/14. Sekarang 2/14 ya sudah, karena KPK-nya 14 ya sudah, tidak usah dirubah, tetap ini 3/7 berarti 6/14 dikurangi 2/14 sehingga hasilnya 4/14. Gimana Adik? Gampang sekali kan? Iya, gampang sekali. Gampang sekali ya. Nah, tadi kita sudah membahas penjumlahan dengan penyebut yang sama, penjumlahan dengan tidak yang sama penyebutnya, pengurangan dengan penyebut yang tidak sama, juga pengurangan dengan penyebut yang sama. Sekarang ini coba kalian kerjakan ya. Saya kasih ada latihannya, ini ada 8 nomor. Silahkan dicoba dikerjakan. Nah, nanti hasilnya boleh ditulis di kolom komentar. Itu adik-adik, ini soalnya, latihan soalnya ya. Silahkan ditulis, kemudian dikerjakan. Silahkan ditulis di kolom komentar ya jawabannya. Nah, saya kira cukup materi kali ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.